Terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya. Terkait dengan analisis kebijakan untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Kebumen, maka saya berusaha mencari informasi terkait pendidikan di Kabupaten Kebumen. Dan saya mendapatkan informasi bahwa pada tahun 2016 SMP Negeri 1 Kebumen mendapatkan penghargaan langsung dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kejujuran. Kemudian juga data dari Susenas, Sensus Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa ada peningkatan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Kabupaten Kebumen. Juga dari Susenas tampak bahwa makin banyak masyarakat di Kebumen yang bisa lulus dalam pendidikan. Kemudian hal yang menonjol adalah bertambahnya masyarakat yang memperoleh gelar ijazah, mendapat ijazah D3 dan sarjana muda, juga sarjana. Nah, semuanya serba positif. Lalu kalau dianalisis, apa analisis yang perlu? Karena sudah positif semua. Maka saya melihat kepada misi dan visinya, yang itu bersama menuju masyarakat Kebumen yang sejahtera, unggul, berdaya, agamis, dan berkelanjutan, yang kemudian diimplementasikan dalam misi membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas dan tangguh, berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi, berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata, dan budaya, kemudian menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, dan yang paling bawah memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika saya melihat kepada statistik dari BPS, saya melihat bahwa memang terjadi justru sebaliknya, terjadi penurunan jumlah murid. Nah, dari tahun 2016 sampai 2018 terjadi penurunan murid SD yang terlibat. Sekolahnya tetap jumlahnya 911 SD di seluruh Kabupaten Kebumen, tapi jumlah muridnya turun. Ini mungkin keberhasilan KB, kemungkinan. Ya, SMP jumlahnya meningkat sekarang menjadi 206 SMP. Muridnya turun juga lagi, mungkin keberhasilan KB. Tapi yang mengagetkan saya adalah jumlah siswa SMP itu hanya kurang dari 50% dari yang lulus SD, dari murid SD. Jadi kalau murid SD di tahun 2018, ini data dari 2018, adalah 128.573, murid SMP-nya hanya 60.680. Artinya kurang dari 50% anak-anak yang SD ini melanjutkan sekolah ke SMP, data ini. Lalu kemana anak-anak ini setelah lulus SD? Itu pertanyaannya. Gurunya relatif tetap dari tahun ke tahun malah turun juga. Tapi yang paling penting, yang paling mengganggu saya adalah kenapa dari murid SD yang jumlahnya 128.573, murid SMP-nya hanya 60.680. Sementara murid SMA-nya 54.995. Jadi SD ke SMP, SMP ke SMA lanjut. Tetapi SD ke SMP ini ada sesuatu yang ada satu hal. Nah, apakah yang menyebabkan? Apakah karena biaya sehingga mereka tidak bisa sekolah, ataukah ada faktor yang lain? Nah, ini terkait dengan berikutnya kepada
pekerjaan. Ketika lulusan SD paling banyak, muncul SMP, SMA kurang lebih sama, dan diploma universitas sedikit lebih rendah daripada hampir separuh dari SMP dan SMA. Tetapi kemudian lapangan pekerjaan yang paling dominan adalah dari bidang pekerja kasar, yang disusul oleh bidang pertanian, baru kemudian transportasi dan usaha-usaha transportasi. Yang lain rendah semua, tapi yang paling kuat adalah pekerja kasar. Nah, ini pasti ada hubungan ini antara sekolah yang berhenti di SD dengan pekerjaan sebagai pekerja kasar, dengan pekerjaan di bidang pertanian. Nah, ini yang harus kita pikirkan, bagaimana mengangkatnya supaya tadi tercapai visi menjadi unggul dengan berbasis pada pertanian. Lalu kalau tenaga kerja tadi yang paling banyak juga 7, 8, 9 ini adalah tadi pekerja kasar tadi di bidang pertanian, berikutnya dan transportasi. Nah, sementara kalau dilihat pekerja kasar ini juga, kalau industri hanya ada 3 industri besar di Kabupaten Kebumen, menengahnya 63, sisanya industri kecil itu 56.336, terutama di pertanian, di pengolahan hasil pertanian. Nah, ini kan antara tantangan dan kesempatan. Kesempatannya pertaniannya jelas kuat, tadi sebagian besar di bidang pertanian, tapi pendidikan tidak mendukungnya. Tadi ketika saya baru datang, saya iseng-iseng menanyakan, ini gedung ini luar biasa loh. Saya kira dulu gedung sambungannya dengan dengan stasiun. Ternyata bukan, ini industri Sarinabati itu kelapa, minyak kelapa. Berubah jadi begini. Artinya apa? Industri minyak kelapa gulung tikar kemungkinan. Tadi kenapa? Padahal kekuatan dari kabupaten ini ada di pertanian, tetapi kemudian ada pertanian yang gulung tikar, kekuatannya pun gulung tikar. Bagaimana yang tidak kuat? Nah terus, ya tapi ini kan minyak kelapa, betul. Minyak kelapa sekarang sedang digulung oleh minyak sawit. Tetapi ada yang tidak bisa digulung oleh minyak sawit, santan. Mungkin bapak atau ibu-ibu lebih tahu, pasti mengenal santan jadi itu kara, Bu ya? Iya, santan kara. Dari mana kira itu, Bu, produksinya? Produksi dari mana kira-kira? Dari Riau, bukan dari luar negeri. Saya semula juga berpikir dari Thailand atau dari Malaysia. Bukan, itu kan kelapa rakyat kara ini. Artinya apa? Potensi-potensi ini masih bisa digali. Jadi pertaniannya kemudian harus digali, tetapi yang menggalinya, yang memprosesnya, sumber daya manusianya sangat terbatas. Saya lihat kemudian pendidikan, memang ada politeknik, ya, sekolah tinggi ilmu kesehatan, dan beberapa saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang tadi saya tangkap itu adalah karena penanya tadi datang dari politeknik apa bangsa tadi, Putra Bangsa. Nah, di politeknik. Nah, politekniknya otomotif. Processing pertanian tidak ada. Larinya kemudian saya melihat memang yang paling banyak yang sekolah di UGM dari Kabupaten Kebumen, sekolah vokasi, pas ini. Sekolah vokasi. Jadi kalau kemudian nanti ada keinginan untuk mengembangkan universitas, lebih baik ke sekolah vokasi dibanding universitas. Mohon maaf, universitas itu banyak teorinya. Saya bilang kakean teori. Jadi lebih baik sekarang adalah kepada aplikasi ilmu pengetahuan. Itu adalah di sekolah vokasi, politeknik. Nah, ini kesempatan. Dan sekarang juga pemerintah sedang melakukan moratorium terhadap jumlah universitas. Tapi sekolah vokasi terbebas dari moratorium. Karena sekolah vokasi inilah yang mencetak tenaga ahli tangannya. Dengan pikirannya ya, tapi lebih banyak tangannya harus kuat.
Inilah yang memberi kesempatan yang mestinya diambil supaya mengangkat industri kecil ini menjadi menengah. Demikian kira-kira analisis dari saya untuk pendidikan supaya ini bisa mengangkat potensi dari kabupaten-kabupaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.